transmisi. Nah, ini ada beberapa klasifikasi ya, ada intersect axis, parallel axis, non parallel sama non intersecting. Ini ada macam-macam gear, ada spur, helical, herringbone, track bevel, spiral bevel, zero bevel, screw, hypoid, dan juga wall. Nah, ini kayak gini. Untuk ini juga dibagi menjadi beberapa axis, bisa juga ada parallel axis, itu maksudnya axisnya itu atau sumbunya itu searah ya. Lalu ada intersecting atau berpotongan, dan juga non paralel atau juga non intersecting axis, itu tidak berpotongan juga tidak paralel seperti itu. Nah, untuk spur gear itu kayak gini teman-teman bisa lihat, ada spur gear set, ada gear gede dan juga pinion, ada juga cuma rack doang, ada internal gear juga kayak gitu. Nah, di sini parallel axis gear, spur gear non. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat jenis-jenisnya ya. Di dalam gear itu ada apa? Ada clearance, ada dendrium, ada fillet radiusnya di sini, ada tooth thickness, ada width of space, ada circular pitch, ada outside circular, ada face width juga, terus ada face length, bottom length, sama clearance, sama tuh ini clearance ini. Itu aja. Ini mungkin nanti teman-teman baca ya. Terus helical gear itu biasa. Ini perbedaannya helical sama yang spur gear apa bedanya ya, kalau misalnya kita spur gear itu lurus mata giginya, kalau helical ya dia agak miring gitu. Tergantung. Di sini tuh biasanya helical bisa sampai 7 sampai dengan 23 derajat ya buat arah apa gearnya. Terus ada juga bevel gear ini antara ada dua ya, buat intersecting, buat kategori intersecting axis atau garis yang berpotongan sumbunya gitu. Ini ada straight bevel gear, ada spiral bevel gear. Ada yang lurus, ada juga yang spiral juga. Tuh, lalu ada non paralel ini, ada worm sama si apa nih tadi sebutannya? Ini ada helical juga ya, helical sama worm gitu. Ini itu aja buat kira-kira ada yang tanya buat teori? Buat teori mungkin jenis-jenisnya aja ya. Sebelum kita lanjut. Ya, Gusti. Bang, izin mau nanya. Pas UTS Abang tuh teori kira-kira yang keluar sekitar apa aja, Bang? Kalau ini ya, kalau UTS tuh biasanya kalau tahun kemarin tuh nggak ada teori, jadi langsung ke tugas, namanya tugas besar kalau nggak salah. Sorry itu UAS. Kalau UTS tuh ada, UTS tuh kita cuma ngerjain hitungan, jadi analisa. Tergantung nanti, jadi kalau tahun kemarin cuma analisa dari gear yang udah dikasih sih, kayak misal udah dikasih, nanti kita kita bahas itu, cuman kalau buat teori sih jarang banget. Kecuali nanti kalian di UAS mungkin ya, di UAS buat bikin perancangan belt atau apa. Nah, nanti kan ada teori bikin laporan mungkin. Itu nggak tahu, nanti tergantung Pak Dimas tugas akhirnya kayak gimana. Cuman tahu gue gitu sih. Oke, makasih Bang. Ya, kira-kira ada lagi? Oke, nah kalau gitu gue lanjut ya. Di sini gue udah dapat soal dari teman-teman pendidikan. Kayaknya Windows aja deh. Oke, nah di sini gue udah dapat ada dua ya. Nah, yang gambar. Nah, oke. Di sini kita ada nih, gue bakal bahas sama satu soal aja. Ini soal tahun 2016. Soal tahun 2016. Buat elemen mesin 2. Ini dulu itu ada LMS sampai 3 ya. Sekarang kan cuma 2 digabung, dipampetin. Jadi sekarang itu cuma ada 2. Di sini gue bakal bahas soal yang nomor 1 aja, yang A aja. Karena B dan C-nya itu sama, cuma dibedain sama si angka-angkanya aja gitu. Jadi sini kita baca dulu buat si soalnya yang apa? Ini paling penting ya, jangan lupa yang atas ini. Yang ini tujuannya. Nanti kalian dari 3 soal ini cukup ngerjain 1 aja. Biasanya saya kayak gitu. Dengan cara gimana? Nah, ini sum your last 2 digit NPM. Maksudnya hitung dari 2 digit NPM kalian. Semisal
Resultnya itu prime number, itu kerjain yang kata aja atau dengan dari semua pertanyaan yang ada di bawah ini. Kalau misalnya subtract last digit of NPM itu sama dengan 1, itu lalu dikalikan dengan 3, lalu dibagi dengan 2. Kalau misalnya resultnya numbernya itu integer number, itu teman-teman ngerjain yang C. Nah, kalau misalnya yang dihasilkan itu fraction number, itu kerjain yang D. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, sebelum ngerjain soalnya, jangan nanti langsung ngerjain A, B, C, tapi dicari dulu nih keterangan atasnya. Ini suka berubah-ubah. Oke, kita lanjut soal nomor 1 aja. Nah, di soal nomor 1 itu, pair of spur gears in a car transmit 30 horsepower pada RPM 720 dan juga memiliki modul 2,5 mm. 11 piece of pinion tip, 32 piece of gear tip, 20 derajat press angle atau sudut tekan, lalu ada 21 mm lebar dari giginya. Lalu ada faktor korigasinya itu X1 0,2625, X2. Lalu untuk roda gigi sendiri itu didesain menggunakan spesifikasi DIN 3962. Nah, untuk part dari gearnya sendiri itu menggunakan alloy steel MNCR5 dengan kekasaran sebesar 650, kekerasan dari surface-nya itu 650 HBN dengan lubrication-nya itu 68 dengan viscosity V50 sama dengan 65 dan dioperasikan dengan temperatur 90 derajat. Untuk ini V25, lalu ada shock load factor-nya itu 1.1. Nah, jika jarak antar gear-nya itu, antar shaft gear-nya itu sekitar 89 mm, hitunglah safety factor terkait tooth break-nya berapa, fitting, scoring pada permukaan dari giginya gitu. Nah, hal pertama yang kita lakukan dalam mengerjakan soal kita cari dulu, diketahui dulu macam-macamnya seperti apa gitu. Nah, mungkin di sini gue nyaranin nanti teman-teman buat nyatet ini ya. Syukur-syukur teman-teman udah hafal, buat nyatet nih, nyatet. Harusnya sih gue percaya sama teman-teman udah tahu lah gitu. Nah, buat nyatet notasi yang ada di perancangan roda gigi gitu. Misal A itu apa, A0 itu apa, terus B itu apa, B besar itu apa, yang kayak gini ya. Buat nanti teman-teman hafalin. Kalau enggak, ini besok boleh bawa catatan kan? Boleh, Bang. Boleh, Bang. Nah, ya. Kalau teman-teman pengen nyatet kayak gini, ya terserah apa nanti teman-teman bisa hafalin, ya lebih bagus lagi gitu. Tapi harusnya sih bisa lah ya, bisa ngapalin gitu. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Nah, di sini N1 itu si horsepower-nya atau power-nya. Power-nya di sini kita ketahuin 35 horsepower. Kita tulis. Nah, di sini 35 HP itu. Nah, N1 ini apa? Kita buka lagi di sini LMS1. Nah, LMS2, sorry. N1. Nah, N1 adalah RPM, putaran nominal pinion. Di sini kita buka. N1-nya berapa? 720 gitu. Nah, M ini modul. Nah, modul itu dibagi jadi 2, teman-teman. Sini. M. Mana ya M? Nah, ini. M, modul pada lingkaran pitch. M ini konotasinya ada 2. Bisa M, ada MN juga. Tapi ini sama aja, itu tetap aja namanya modul ya. Ingat-ingat nih, teman-teman. Jadi nanti ketika ketemu M atau MN, biar nggak bingung, itu sama aja. Jadi itu modul pada lingkaran pitch. Gitu. Kita ketahuin, ini makanya gue tulis M, N gitu ya. Terus Z1 apa? Z1 itu jumlah dari mata giginya gitu. Nah, mata giginya ini berapa? Ada Z1 itu roda gigi pertama itu 11, lalu Z2 itu ada 32, lalu ada B. B ini apa? B ini lebar dari si mata giginya. Nah, mata giginya berapa lebarnya? Nah, lebarnya itu 21 mm. Lalu ada juga tetanol. Nah, tetanol ini apa? Tetanol ini dari si press angle atau sudut tekannya sebesar 220 derajat.
Lalu ada faktor korigasinya seperti biasa X1, X2. Nah, lalu ada A. Nah, A ini apa? Ini A kecil ya, teman-teman. Ini A kecil ini itu yaitu jarak antar gearnya, yaitu 89 mm. Lalu dibuat dengan apa? Dengan DIN 3962 alloy steel yang tadi kita udah jelasin. Gitu. Jadi pertama-tama teman-teman sebelum ngerjain, alangkah baiknya diketahui dulu kayak gini, oke? Oke, kita lanjut untuk jawab yang pertama gitu. Untuk caranya kita gunain itu dari metode Niemann ya. Nah, metode Niemann itu untuk detail alur yang analisis roda gigi. Untuk data masukannya apa aja sih yang pertama? Nah, ini tuh data masukan yang tadi kita udah cari nih, ada daya N1, roda gigi RPM, ada rasio reduksi dan lain-lain. Nah, lalu kita kerjakan nomor 1 dulu, dimensi tambahan gitu. Yang A, rasio reduksi itu dikenal sebagai I Z2 per Z1. Tadi kan udah kita ketahui itu ya Z2 Z1-nya berapa? Gitu kan 32 per 11. Jadi ketahui itu rasio reduksinya 2,91. Gitu. Lalu untuk modulnya berapa? Yang ngapain kita cari lagi? Orang kita udah tahu kan. Kalau misalnya kita mau cari juga bisa, ya kan? Ini kan 2,5 per cos. Ini tuh Ronol. Ronol itu kita di sini karena ini spur gear, ya kan? Ini spur gear, jadi dia nggak ada derajat kemiringan dari mata giginya. Jadi ini bisa dianggap dengan 0 kayak gitu. Cos 0 berapa? Mn per tuh. Jadi didapetin ya tetap aja 2,5 mm gitu. Buat si modulnya. Lalu untuk DO1 itu apa sih Bang? Nah, di sini DO1 itu diameter roda gigi 1. Kan kita belum diketahui ya sama soal tadi nih. Kita nggak ada di sini diameternya, ya kan? Nah, kita lihat di sini buat nyari dimensi tambahan buat nanti ngerjain yang selanjutnya. Ini pada penampang transversal ya, ingat ya. Penampang transversal sama penampang normal itu beda gitu. Jangan sampai teman-teman malah samain gitu. Oke, di sini penampang transversal. Nah, DO1 itu diameter roda gigi. Caranya dengan nyari si modulnya dikali dengan Z1 atau jumlah giginya. DO2 juga sama diameter, jadi udah kita dapetin nih. DO1-nya 2,5 kali 11, 27,5. DO2-nya M modul dikali dengan Z2, 2,5 kali 32. Jadi dapat 80 gitu. Lalu selanjutnya setelah nyari diameter, kita nyari DK1. DK1 itu apa? Diameter kepala roda gigi. Nah, ini butuh diameter kepala roda gigi dengan cara gimana? DO1, diameter roda gigi yang tadi kita dapat, ditambah 2, dikali sama modul, dikali X1 atau faktor korigasi yang tadi udah kita dapat, ditambah 1. Gitu. Jadi didapetinlah hasilnya buat DK1 itu 33,8125, DK2 itu 84,0725. Tuh untuk si dimensi kepalanya gitu ya. Lalu selanjutnya untuk A0. A0 ini apa? Kita lihat dulu A0 itu apa guys. Nah, A0 itu jarak poros standar. Nah, ini jarak poros standar ya yang seharusnya terpasang. Itu seperti berapa? Kita cari dengan rumus 0,5 DO1 tambah DO2. Itu antara diameter 1 sama diameter 2 ya. Itu 0,5, 278 segini tambah jadi 53,75. Ini seharusnya diameter yang terpasang gitu, yang nempel jaraknya, jarak standarnya. Namun di sini kita udah diketahui itu distance antar gearnya 89 mili. Jadi tetap kita tulis dimensi tambahannya A0, tapi jangan lupa kita juga tulis A-nya, jarak yang realnya itu berapa? 89 mm. Setelah itu kita cari DB1. DB1 itu apa? Nah, DB1 itu diameter gelinding dari roda gigi, DB1, DB2. Nah, kita dapatlah nilainya berapa DB1. Sini dengan rumus 2A Z1 per Z1 tambah Z2. Dapetinlah DB1-nya itu 45,53, sedangkan DB2-nya itu 132,47. Nah, DB2 nyarinya kayak gimana? 2 kali A atau kali jarak dikurang sama DB1-nya. Tuh. Lalu kita cari HK di sini, HK1 adalah tinggi kepala gigi dari roda gigi 1 dan juga 2.
Nah, rumusnya kayak gimana? Rumusnya itu 0,5 dikali DK1 dikurang DB1. Jadi didapatlah nilai sebesar HK1-nya itu minus 5,859, lalu untuk HK2-nya minus 24,2. Kayak gitu. Lalu ada juga theta 0, tadi theta 0 itu ini tekannya ya, jarak tekannya. Lalu juga ada theta B. Nah, theta B ini apa, Bang? Dari sini theta 0 adalah sudut tekan standar. Nah, sedangkan sudut kita juga butuh namanya sudut tekan leading buat nanti kita ngitung, yaitu theta B. Nah, ini cos min 1 atau A cos. Ini kita hitung sehingga didapatlah nilainya. Kalau tadi apa sudut tekannya kan kita udah ketahuin ya, jadi nggak perlu ngitung lagi teman-teman. Jadi ini cuma 20 derajat, udah dapat kan? Nah, kita theta B yang dicari. Jadi dapatlah 55 derajat gitu. Terus juga kita nyari theta K1. Nah, theta K1 ini yaitu sudut kepala roda gigi. Theta K1 ada theta K2. Nah, setelah kita hitung, didapatlah nilai sebesar 40,18 derajat sama 26,66 derajat. Kayak gitu ya. Itu buat yang nomor 1 atau step pertama gitu, buat dimensi tambahan. Nah, sebelum ke step selanjutnya, ada yang mau ditanyain? Bang mau tanya boleh bang? Ya, Itu cara pengerjaannya langsung begitu aja atau dijabarin boleh? Maksudnya ditulis kayak diameter apa? maksudnya? Apa kita tulis rumusnya aja gitu langsung rumus dan beserta angkanya aja. Oh iya, jadi nggak usah nanti lu tulis itu rasio reduksi bla bla nggak usah. Jadi biarkan waktunya cuma sebentar ya, ngerjain ini cuma berapa nih? Itu cuma 60 menit, cuma sejam. Gue yakin teman-teman semua nggak bakal selesai sampai keluar tuh nilai safety faktornya karena ini ada 12 step, cukup panjang. Jadi dengan dia gimana caranya kalian bisa ngerjain banyak step. Nah, kayak gitu. Yang penting. Kita 45 menit, Bang. Oh, 45 menit malah ya? Ya udah, jadi lebih semangat dah gitu. Jadi saran gua nggak usah tulis rasio reduksi adalah bla bla bla. Jadi langsung aja rumus nih kayak gini diketahui bla 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 berapa. Lalu rasio reduksi. Makanya gua bilang kalau bisa bawa catatan. Kalau enggak kan catatan 1 lembar doang ya. Iya, Bang. Nah, catatan kalau bisa nyatet kalian udah ngerjain soal nih. Ini kayak yang gua kirim. Nanti kalian coba-coba yang soal 1 2, nanti kalian bawa. Jadi kalian cuma ganti-ganti angka aja gitu nanti di sana. Sama ngitung. Gitu sih paling. Jadi nggak perlu lu jabarin. Langsung aja DK1, DK2, theta 0. Gitu ya, Kuku. Ada lagi nggak? Oke bang, makasih. Bang, izin mau nanya bang. Ya. Ini terkait perhitungan sih bang. Yang M sama dengan MN per cos BO itu kan hasilnya 2,5. 2,5 itu didapat dari dia ketahui doang ya bang? Iya, atau dari ketahui, dari modul. Tahu. Nih, ini kan nah di sini, ini kan ada notasi, nih, notasi untuk roda gigi lurus dan miring, ya kan? Diketahuin di sini itu M kecil mana? M kecil. Nah, M kecil sama MN itu sama modul pada lingkaran pitch, gitu. Jadi kalau misalnya udah diketahuin M-nya, yang nggak usah kalian cari gitu. Kalau misalnya pengen kalian cari, ya sama aja hasilnya gitu. Jadi biar mempersingkat waktu, misal ketemu M itu berapa? Ya udah lu tulis aja. Itu si modulnya. Kalau nggak ketemu MN, ya udah itu modulnya sama aja gitu. Itu ya. Kecuali kalau kalian ketemu sama roda gigi miring. Nah, roda gigi miring ini berpengaruh karena di sini ada Rono gitu. Oke? Ada lagi? Jawab nggak? Bang, Terjawab bang. Oke. itu apa yang foto catatan abang nanti apa boleh minta itu nggak bang catatan itu? Ya, udah gua kirim ke si Pinas kok, nanti Pinas share aja ya. Ya bang. Tapi yang nomor 2 itu
Yang nomor 2 itu berarti sama kayak nomor 1, apa permasalahannya apa beda lagi? Sama, ini tuh sepasang spur gear, cuma beda angka doang.